Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafina Ayu Listriani. Di sini saya sebagai pemakalah pertama untuk menjelaskan materi yang pertama tentang pengertian manusia, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu alamiah dan budaya dasar, yang mana kami dari kelompok 6 akan membahas materi tentang manusia dan tanggung jawab. Baiklah, langsung saja kita masuki materi yang pertama, yakni tentang pengertian manusia. Teman-teman semua, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan manusia? Di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian manusia. Yang pertama, yakni manusia itu adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pengertian manusia menurut pandangan agama Islam. Kemudian pengertiannya yaitu manusia memiliki keunikan yang menyebabkannya berbeda dengan makhluk lain. Manusia memiliki jiwa yang rohaniah, gaib, tidak dapat ditangkap dengan panca indera yang berbeda dengan makhluk lain, karena pada manusia terdapat daya berpikir, akal, nafsu, kalbu, dan sebagainya. Kemudian, pengertian manusia juga dapat dilihat dari berbagai segi. Secara bahasa, manusia berasal dari kata manu, yaitu dari bahasa Sanskerta. Kemudian, mens dari bahasa Latin, yang berarti berpikir. Berakal budi atau makhluk yang mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas ataupun kenyataan, sebuah kelompok, genus atau seorang individu. Secara biologi, pengertian manusia adalah sebuah spesies primata dari golongan mamalia yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada diri manusia terdapat akal yang membedakan antara manusia dengan ciptaan Tuhan yang lain, seperti hewan ataupun tumbuhan-tumbuhan, serta makhluk-makhluk Allah yang diciptakan seperti yang lainnya. Mungkin hanya ini penjelasan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Sumarjah. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan dari materi saudari kita Syafina Ayu Listriani tadi. Baik, materi selanjutnya adalah pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Sehingga bertanggung jawab menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah kewajiban menanggung, memikul jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia dan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai wujudan kesadaran akan kewajibannya. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang bertanggung jawab. Disebut demikian karena manusia selain merupakan makhluk individual dan makhluk sosial, juga merupakan makhluk Tuhan. Manusia memiliki tuntunan yang besar untuk bertanggung jawab, mengingat ia menentaskan sejumlah peranan dalam konteks sosial, individu, ataupun teologis. Baik, mungkin hanya itu saja materi yang saya sampaikan. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh saudara kita Wahyu Yusuf. Kepada saudara Wahyu Yusuf dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan dari pemakalah yang kedua yang disampaikan oleh Bang Marjah. Dan saya akan menyampaikan makalah yang ketiga, yaitu macam-macam tanggung jawab. Manusia itu berjuang memenuhi keperluannya sendiri atau untuk keperluan pihak lain. Untuk itu ia akan menghadapi lingkungan alam dalam usahanya yang ikut menentukan, yaitu kekuasaan Tuhan. Hubungan yang dibuatnya atas dasar ini dikenal
Jenis-jenis atau macam-macam dari tanggung jawab yaitu ada 5 macam. Yang pertama, tanggung jawab terhadap Tuhan. Yang kedua, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap keluarga. Yang keempat, tanggung jawab terhadap masyarakat. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Baiklah, mungkin akan dilanjutkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamarudin, pemakalah keempat dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan dengan yaitu hubungan antara manusia dan tanggung jawab. Antara manusia dan tanggung jawab sangat erat hubungannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Apalagi dengan perbuatan-perbuatan kita, apakah kita sebagai manusia berani bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Itu adalah tantangan dalam kehidupan kita. Kita diciptakan itu sudah mempunyai tanggung jawab. Maka bagaimana cara kita melaksanakan tanggung jawab yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini wujud dari tanggung jawab itu ada 2, yaitu yang pertama itu pengabdian. Apa itu pengabdian? Pengabdian adalah perbuatan baik yang berupa pikiran, tenaga yang dilakukan dengan ikhlas untuk kemaslahatan orang banyak. Itu pengabdian. Kita sebagai mahasiswa tentu jelas akan mengabdi kepada masyarakat nantinya. Jadi kita harus mengabdi dengan ikhlas. Yang kedua itu pengorbanan. Pengorbanan berasal dari kata kurban atau bisa diartikan persembahan. Di sini maksud dari kurban itu adalah pemberian untuk menyatakan kebaktian yang mengandung unsur keikhlasan. Jadi kita berbakti atau bekerja dengan unsur ikhlas. Tentu jelas antara manusia dan tanggung jawab itu mempunyai manfaat-manfaat yang baik. Banyak sekali manfaat-manfaat tanggung jawab antara tanggung jawab dan manusia. Yang pertama yaitu menumbuhkan rasa disiplin yang tinggi. Tentu jelas kalau kita bertanggung jawab pasti ada rasa disiplin yang tinggi terhadap diri kita. Yang kedua dapat menghargai waktu. Yang ketiga yaitu dapat dipercaya. Jelas kalau kita bertanggung jawab apa yang kita laksanakan maka orang akan percaya pada kita. Yang keempat, kesuksesan cepat diraih. Apabila kita bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan, maka kita akan sukses dengan cepat. Yang kelima itu memperoleh kebahagiaan. Jelas kalau kita bertanggung jawab kita akan bahagia baik dunia maupun di akhirat. Karena apapun yang kita perbuat pasti akan dipertanggungjawabkan, baik bertanggung jawab di dunia maupun di akhirat nanti. Dan lain-lain, banyak sekali manfaat-manfaat antara tanggung jawab dan terhadap manusia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.